Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan PPT Business Plan kami yang beranggotakan saya sendiri, Okta Violanda. Selanjutnya ada rekan saya Nur Aini Putri, Muhammad Septa, dan Suharyadi. Baik, materi yang pertama akan langsung saya jelaskan. Kepemilikan dari hasil yang dihasilkan. Buket bunga adalah sebuah bisnis di bidang industri kreatif yang memproduksi buket bunga berbahan dasar dari kertas, kain flanel, serta bahan yang langsung direkomendasikan oleh konsumen. Bisnis ini merupakan hasil kreatif yang terinspirasi dari buket bunga yang mempunyai bunga asli sebagai bahan dasarnya. Usaha ini berdiri dari sebuah rumah di Payakumbuh, Sumatera Barat, yang kami gunakan untuk media promosi yaitu seperti Line, Instagram, Shopee, Facebook, dan media sosial lainnya. Kami memilih usaha ini dikarenakan kami telah melihat potensi yang dimiliki pasar, seperti wisuda yang selalu dilaksanakan setiap tahun. Bisnis ini juga menyediakan free delivery dengan jarak maksimal 5 km. Nah, berdasarkan hasil dari analisis aspek keuangan, bisnis ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya adalah penilaian lingkungan bisnis. Dari hasil survei dapat diketahui bahwa uang saku mahasiswa rata-rata 20.000 per hari. Nah, di lingkungan industri saat ini juga terdapat usaha yang sama. Akan tetapi di setiap usaha yang akan dibangun tentu ada yang namanya pesaing. Dengan demikian, kami berusaha sekreatif mungkin untuk mengembangkan usaha kami agar berbeda dengan yang lain dan banyak juga diminati oleh banyak orang. Selanjutnya adalah materi rencana manajemen. Struktur organisasi dari kelompok kami yaitu manajer utama adalah Suharyadi, manajer pemasaran adalah Okta Violanda, manajer produksi adalah Muhammad Septa, dan manajer keuangan adalah Nur Aini Putri. Materi selanjutnya adalah maksud dan tujuan. Visi dan misi. Visi kami yaitu membuat usaha buket bunga kertas menjadi usaha yang terkenal dan populer untuk dijadikan kado dan memberikan pekerjaan serta meningkatkan kreativitas dan inovasi di kalangan anak-anak muda. Misi kami yaitu menawarkan produk bunga artifisial yang dibuat dengan penuh kecermatan dan ketelitian sehingga dapat menghasilkan produk kreativitas yang unik dan menarik. Tujuan kami yaitu melakukan inovasi pada bahan baku, memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, serta menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar. Baik, materi selanjutnya adalah proses produksi. Proses pembuatan produk ini beraneka cara. Di bawah ini merupakan salah satu cara pembuatannya, yaitu membuat buket bunga dari bahan flanel. Yang pertama yaitu kita mempersiapkan alat dan bahannya, seperti kain flanel dengan berbagai warna, 1 lembar kain flanel berwarna hijau, 1 lembar kain flanel dengan warna bebas yang nanti akan dijadikan sebagai dudukan bunga, gunting, lem lilin, tembak, kertas tisu, dan pita. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Nur Aini Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Putri, NIM 19023143. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Yola. Seperti yang ada di gambar, yaitu langkah-langkah dalam membuat buket bunga. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan. Selanjutnya, lakukan langkah pertama dengan menggunting kain flanel secara memutar berpola seperti bentuk oval. Setelah itu, buatlah bunga dari pola tadi dengan menggulung secara memutar mulai dari ujung pola dan beri lem pada gulungan terakhir yang dimaksudkan supaya bunga terbentuk dengan kokoh. Lakukan langkah ini pada kedua pola lainnya hingga semua terbentuk menjadi bunga yang sesuai dengan ukuran buket yang dibutuhkan. Selanjutnya, tempel dan susun bunga-bunga yang sudah terbuat dari kain flanel tersebut pada kain kedudukan yang sudah dibuat di awal tadi dengan menggunakan lem. Jangan lupa untuk memulai dari tengah diikuti melingkar sehingga menjadi rangkaian yang sempurna. Selanjutnya, berikan kertas sampul berwarna di bagian bunga yang sudah dirangkai. Pada bagian finishing, berikan
pita dikaitkan di bagian pegangan tangan bunga buket. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat desain grafis. Yang pertama, menganalisis audiens, menentukan tujuan Anda pesan. Selanjutnya memutuskan di mana dan bagaimana Anda muncul atau apakah ia akan menjadi publikasi cetak, presentasi atau situs web. Selanjutnya menetapkan tujuan, mengatur teks dan gambar, pilih format yang sesuai dengan tata letak, pilih sesuai typeface, jenis ukuran, jenis gaya, dan spasi. Selanjutnya, menambah dan manipulasi grafik, mengatur teks dan gambar, photoproofing, dan terakhir memperbaiki dan menyempurnakan. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Strategi pemasaran mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama itu ada produk, yaitu produk buket yang kami jual berbeda dengan yang lainnya. Selain lebih banyak varian bunga yang kami berikan, kami juga menambahkan inovasi baru, yaitu pembungkus bunga yang hanya menggunakan kain flanel biasa. Selanjutnya ada harga. Dalam menentukan harga buket ini tergantung dari variasi yang dipilih, kain yang digunakan, serta ukuran bunga yang diinginkan. Rentang harga bisa dimulai dari ribuan hingga ratusan. Selanjutnya itu ada promosi. Promosi sangat penting dalam proses pemasaran. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kemudian dilanjutkan dengan mempromosikan melalui media cetak maupun media sosial. Tidak hanya itu, kami juga membuat website sendiri untuk melakukan promosi yang juga dapat digunakan untuk transaksi penjual buket bunga. Dan terakhir ada pengembangan wilayah pemasaran. Untuk pertama-tama, pemasaran yang dilakukan di daerah sekitar tempat tinggal maupun kampus. Selanjutnya yaitu ada target pasar. Dalam strategi pemasaran, makna pasar begitu luas sehingga pengusaha harus lebih memilih yang tepat pasar mana yang akan dilayani. Di sini kami memfokuskan pembelian ke remaja dan dewasa. Pada usia ini lebih sering memerlukan produk ini sebagai hadiah. Tidak menutup kemungkinan untuk kalangan yang lain, melainkan lebih terfokus pada remaja dan dewasa. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh saudara Adi. Kepada Adi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Suharyadi, NIM 19130065. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baiklah, selanjutnya yang dimulai dari karakteristik produk. Buket bunga banyak digunakan untuk hiasan dan dekorasi, serta memberikan ucapan selamat dan lain. Fungsinya secara umum sama, yaitu memberikan nilai keindahan dan estetika. Akan tetapi, buket bunga biasanya tidak bertahan lama. Walaupun demikian, buket bunga merupakan bisnis yang sangat menguntungkan karena dengan berkembangnya zaman dan pola pikir, keindahan menjadi suatu hal yang sangat diperhitungkan. Perubahan pola pikir ini yang menjadikan bunga sebagai suatu tanda ungkapan, misalnya pada acara momen seperti bunga untuk ucapan selamat, tanda kasih sayang, bahkan untuk bela sungkawa orang-orang, mengungkapkannya dengan menggunakan bunga. Selanjutnya, harga produk. Harga produk buket bunga bermacam-macam. Misalkan buket bunga dimulai dengan harga 40.000 sampai dengan harga 80.000. Dan buket jajanan dimulai dengan harga 25.000 sampai Rp 80.000. Dan buket uang dimulai dengan harga 25.000 dan sampai 65.000. Dan selanjutnya untuk desain grafis juga terbagi atas 3R, 4R, 5R, dan 8R yang dimulai dari harga 40.000 sampai dengan harga 80.000. Dan untuk selanjutnya distribusi.
Sistem distribusi yang dipakai pada penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yaitu sistem produksi langsung, yaitu distribusi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat konsumen oleh produsen tidak melalui perantara. Contoh dari distribusi langsung seperti hasil desain grafis yang sudah dibuat dijual langsung terhadap konsumen yang memesan. Selanjutnya, promosi. Pada hal ini, pengenalan produk pada masyarakat luas bisa melalui dua cara, yaitu offline, yaitu memperkenalkan produk yang dibuat kepada teman, sahabat, dan lain sebagainya secara langsung dan memperlihatkan contoh produk yang akan dipasarkan kepada konsumen tersebut. Dan untuk hal ini fokus terhadap mahasiswa yang ada di kampus. Dan di sini adalah contoh gambar dari buklet bunga dan desain grafis. Dan selanjutnya membuat pamflet online, yaitu membuat pamflet video yang disebarkan di berbagai media sosial, misalnya WhatsApp status, Facebook, dan media lainnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang rencana keuangan. Yaitu secara umum, melalui perencanaan keuangan ini, kita dapat mengetahui informasi yang mengenai. Yang pertama ialah proyeksi keuntungan. Proyeksi keuntungan ini didapat dari penjualan produk dan biaya atas desain yang dibuat. Namun tidak menutup kemungkinan sumber pendapatan lain dari usaha buket dan pembuatan desain grafis seperti penyediaan fotografer atau jasa fotografer dan pembuatan desain lain seperti edit video, edit gambar, atau hal lain semacamnya. Yang kedua ialah proyeksi pengeluaran. Pada proyeksi pengeluaran ini meliputi ekspektasi pengeluaran saat awal bulan dan saat real time, yaitu yang pertama ialah biaya bahan. Biaya bahan yang akan digunakan dalam pembuatan buket dan desain grafis. Yang kedua ialah biaya tetap. Biaya yang diperlukan yaitu secara konstan setiap bulannya. Selanjutnya ialah total biaya. Total biaya dari usaha yang dilaksanakan yaitu terdiri dari biaya transportasi, biaya bahan, biaya snack, dan jasa desain yang jumlahnya mencapai Rp400.000. Selanjutnya, kelayakan. Untuk kelayakan ini ada 3 macam, yaitu yang pertama perhitungan harga yang terdiri dari 3 macam juga. Yang pertama, yang A, yaitu persediaan bahan baku mentah yang dalam jangka ini diberi per minggu yang jumlah uangnya mencapai Rp150.000 seperti barang-barangnya seperti gunting, lem, makanan ringan, bunga yang belum jadi, terus kertas kado dan hal lain semacamnya. Yang B ialah persediaan bahan setengah jadi yang dalam jangka ini diberi waktu per hari yang jumlah uangnya sebanyak Rp50.000. Yang contohnya ialah yang ini bunga yang setengah jadi seperti bunga mawar yang kertasnya atau hal lain semacamnya. Yang ketiga, yang C-nya, yaitu biaya pengiriman atau biaya ongkir bagi yang mau dikirimkan. Yang dalam hal ini di dalam kota diberikan biaya Rp10.000 dan di luar kota dikenakan biaya Rp20.000 untuk biaya ongkirnya. Yang kedua untuk kelayakan ini ialah analisis titik impas.
Untuk analisis titik impasifnya yaitu 400.000 itu seluruh pengeluaran atau total biaya dibagi 40.000. 40.000 ini adalah harga jual buket dan desain grafis per unit. Jadi 400.000 dibagi 40.000 sama dengan 10.000. Oleh karena itu untuk penjualan buket ini perlu menjual 10 unit buket dan desain grafis untuk mencapai titik impasnya. Yang selanjutnya yang terakhir ialah sumber dana. Sumber dana dalam usaha yang direncanakan yaitu usaha buket dan usaha desain grafis. Dananya tersebut berasal dari keuangan pribadi anggota yang ikut berwirausaha. Karena modal dalam usaha ini tidak terlalu besar, jadi tidak memerlukan pembuatan proposal atau hal lain semacamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.